Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Ya kan, kalau dipikir-pikir apa sih yang dikotbahkan tentang doa? Ya paling itu-itu saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa. Kalau saudara dan saya kupas dalam-dalam, saudara akan melihat bagaimana ada dahsyatnya kuasa Tuhan. Ada dahsyatnya lawatan Tuhan melalui setiap doa. Kuncinya satu, jangan malas berdoa. Colek kanan kirinya lagi bilang jangan malas berdoa. Iya kan? Memang doa kalau kita bilang habis buang-buang waktu loh pendeta. Kita doa-doa tapi kayaknya gak ngelihat jawaban juga. Doa-doa juga tapi kayaknya kita gak ngelihat keadaan berubah. Kita berdoa itu kepada Tuhan. Berbeda dengan engkau ketika ngegosok lampu jin. Engkau gosok lampu jin keluar. Wahai Tuanku mintalah 3 permintaan. Saat itu engkau minta permintaan 1 terjadi. Langsung terjadi. Berbeda dengan Tuhan. Dia Tuhan bukan jin. Colek kanan kirinya lagi. Dia Tuhan bilang bukan jin. Engkau datang sama Tuhan. Bukan sama jin saudaraku. Walaupun ada yang bilang di salib ada jin. Orang-orang yang tahu aja yang ketawa. Iya kan? Kita gak menyembah jin. Kita berdoa. Tapi di sisi lain kita percaya ada pertolongan Tuhan ketika kita berdoa. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan tentang doa yang saya mau bagikan buat setiap kita, yaitu doa disertai ucapan syukur. Kenapa doa harus disertai ucapan syukur? Karena dalam menantikan doa ada proses. Dalam menantikan jawaban doa engkau butuh waktu. Nah, perjalanan waktu inilah engkau perlu mengucap syukur dalam menantikan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel banyak kali melihat bagaimana kejadian demi kejadian dinyatakan Tuhan dalam hidup mereka. Mulai dari 10 tulah, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di tanah-tanah datar, sudah dikasih dalam Tuhan di daratan. Di kanan kiri mereka itu adalah tembok laut, tembok air. Mereka melihat bagaimana laut terbelah. Kita nggak sampai seperti itu mungkin. Tapi kita mau tetap terus percaya. Bangsa Israel sampai saat itu masih saja kepala batu. Mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan setiap hari melalui mana. Ada saja. Mereka cukup datang kepada Tuhan setiap pagi mereka keluar dari tenda. Ada mana? Makan. Setiap hari mereka keluar ada pemeliharaan Tuhan. Nah. Saudara dikasih dalam Tuhan yang kita perlu ingat ini. Dalam perjalanan kita menantikan jawaban doa kan itu bukan sebentar waktunya. Ya, butuh waktu. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, yang pasti ada waktunya. Nah, dalam menantikan waktu itulah kita perlu memiliki hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih ya, sekalipun doa-doa saya sampai hari ini belum dijawab, saya tetap bersyukur karena Tuhan pelihara saya. Tuhan terima kasih ya, sekalipun saya belum lihat pintu-pintu dibukakan, saya berterima kasih karena Tuhan tiap hari pelihara hidup saya. Tuhan terima kasih ya, dengan keadaan yang belum berubah, saya juga tetap diberikan kesabaran. Tuhan terima kasih. Jadi dalam menantikan janji Tuhan, ketika kita berdoa, please saya berdoa. Buat setiap jemaat Tuhan agar miliki hati bersyukur. Stop ngeluh, stop komplain, stop cari-cari siapa yang salah. Jangan. Saudara, setiap kali kita diperhadapkan dengan apapun. Kita selalu bisa punya pilihan. Yang pertama, kita mau memilih tetap bersyukur. Atau kita mau memilih untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Saudara punya istri, saudara punya suami yang makannya banyak banget. Saudara ngelihat kelakuan dia seperti itu, saudara bisa komplain, bisa bersungut-sungut ngelihat dia. Tapi di sisi lain saudara bisa bersyukur memiliki pasangan yang model dia seperti itu. Kok bisa? Saya kasih contoh. Kita ngelihat pasangan kita makannya banyak sekali sih. Kita bisa bersungut-sungut karena dia. Gara-gara lo beras habis sebelum waktunya tahu. Kita bisa komplain sama dia. Tapi di sisi lain kita bisa bersyukur sama dia ketika kita lihat, sayang terima kasih ya. Karena kamu makanan semua habis jadi gak ada yang dibuang. Aduh puji Tuhan terima kasih. Satu permasalahan kita bisa lihat dari 2 sisi. Engkau bisa bersyukur dengan masalahmu, tapi di sisi lain kau juga punya kesempatan untuk mengeluh dengan masalahmu.
depend yourself. Tergantung seperhidupmu. Engkau mau lihat dari sisi mana? Engkau melihat pasangan hidupmu, suamimu, istrimu pun demikian. Dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan. Engkau lihat anak-anakmu, engkau lihat orang tuamu pun demikian. Engkau punya alasan untuk mengeluh terhadap mereka. Engkau punya alasan untuk bersungut-sungut terhadap mereka. Tapi di sisi lain, saudara tetap punya kesempatan untuk bersyukur memiliki dia. Sekarang saudara mau lihat dari sisi mana? Saudara mau lihat dari sisi mana? Demikian pula masalah. Masalah yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Saudara bisa lihat dari sisi, aduh terima kasih loh karena ada masalah ini. Jadi saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi di sisi lain saudara bisa mengeluh, Tuhan saya udah datang sama Tuhan, saya udah beribadah, saya udah rajin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya ketemu di GCM terus. Tiap hari saya ikut doa, tiap hari saya puasa. Tapi saya nggak lihat jawaban doa sampai sekarang. Tuhan sebenarnya Tuhan bisa ngapa ngasih? Satu masalah bisa ada dua pilihan dalam hidup saudara dan saya. Kau mau mengeluh dengan masalah yang kau hadapi, atau engkau mau bersungut-sungut dengan masalah yang kau hadapi. Tergantung engkau lihat dari segi mana. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, engkau berdoa, tapi kalau engkau disertai dengan pengeluhan bersungut-sungut, engkau tidak akan pernah dapat apa yang kau doakan. Tapi di sisi lain, ketika engkau bersyukur sama Tuhan, engkau sungguh akan lihat ada kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan berikan ketika engkau menantikan jawaban doa yang berasal dari Tuhan. Kita lihat sama-sama dari satu bagian yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Kemarin saya sudah bagikan atau minggu lalu saya bagikan tentang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita rindu agar pernyataan Tuhan ada di sorga dalam kehidupan keseharian kita. Dan hari ini kita masuk dalam Matius pasal 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah. Yang secukupnya. Bukankah kita doanya pengennya seperti itu? Kiranya Engkau berkati kami secukupnya. Berlimpah. Kalau disuruh pilih berlimpah atau cukup? Jujur. Berlimpah atau cukup? Berlimpah. Siapa yang pilih berlimpah? Angkat tangan. Gak apa-apa. Gak dihukum. Berlimpah. Oke. Yang secukupnya Tuhan. Angkat tangan. Cuma satu orang. Bagus sama Pak Jo. 3 orang. Saudara saya kasih pilihan gini. Berlimpah. Itu dikasihnya berlimpah gak? Tapi sekali selesai. Secukupnya, every single day, cukup. Pas mau beli mobil cukup, pas mau beli rumah cukup, pas mau bayar cicilan cukup, berlimpah selesai. Tapi satu kali, saking lebihnya berlimpah, lu mati ketimpa. Karena serah. Itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan enough, cukup buat hari ini. Yesus mengajarkan dalam doa kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan titipkan. Suami yang model seperti ini, istri yang model seperti ini cukup. Jangan lu tukar tambah. Belajar cukup. Kata cukup itu saudara yang dikasih dalam Tuhan artinya kita mau bersyukur. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Sehingga kalaupun Tuhan titipkan hal-hal yang masalah, pergumulan, bahkan berkat. Saya berterima kasih dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan kata lain saya nggak boleh ngeluh kalau berkat saya terlalu sedikit. Akhirnya saya mulai membandingkan orang lain dengan berkat-berkat dia. Tapi belajar untuk berkata Tuhan terima kasih. Saya cukup dengan apa yang Tuhan percayakan. Tahukah saudara? Tuhan tahu lu setiap kita keperluannya seperti apa. Tuhan tahu setiap saudara dan saya kita cukupnya tuh levelnya seperti apa. Kata cukup ini berbeda buat tiap orang. Berbeda. Sehingga akhirnya cukupnya kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Bersyukur. Belajar bersyukur. Sehingga dengan kita bersyukur, kita menaikkan doa kita nggak doa komplain sama Tuhan. Karena Tuhan kita cuma bilang, kalau orang bersyukur tuh doanya cuma satu, Tuhan terima kasih. Diizinkan ada masalah, kita cuma bilang, Tuhan terima kasih. Itulah doa yang merasa bersyukur. Itu yang Yesus sedang tanamkan dalam kehidupan murid-murid dan juga kehidupan buat setiap kita tentang doa Bapa kami. Di mana Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dengan segala apa yang Tuhan percayakan. Kami percaya kok ini cukup bagi kami. Kan yang tahu Tuhan. Kebutuhan kita yang tahu Tuhan. Kalau kita sampai bilang kurang, lalu Tuhan salah kah ngirimin berkat buat kita? Nah, keinginan kita yang banyak, saudara. Kalau keperluan cukup. Yang bikin gak cukup apa? Keinginan. Kalau inginnya manusia itu banyak. Keinginan manusia itu banyak. Banyak. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita yang bisa membuat saudara dan saya khawatir, jangan. Sama-sama bilang sama saya jangan. Tuhan tidak melarang melalui firman-Nya lalu membiarkan kita begitu saja. No, Tuhan melarang tapi Dia kasih solusi. Caranya bagaimana? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, bawalah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan. Jadi ketika kita khawatir nih Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sadar, aduh saya kok takut ya. Saya cemas ya. Saya nggak tahu nih 2025 benar-benar krisis atau enggak ya. Kita nggak tahu. Terus kita mau bawa hal ini sama Tuhan. Tuhan, aku bawa dalam doa dan permohonanku. Tetapi di sisi lain aku juga mau mengucap syukur. Terima kasih. Sekalipun yang aku doakan belum aku lihat, aku tetap mau berterima kasih sama Tuhan. Aku mendoakan satu dan lain hal yang membuat aku khawatir. Tapi aku percaya di tengah-tengah kekhawatiran aku, Tuhan yang memberikan aku damai sejahtera. Engkau sedang berdoa dan bersyukur namanya. Bukan berdoa dan ngedumel. Berdoa dan komplain dengan apa yang kau inginkan. Ayo cepat Tuhan ya, kalau gak cepat Tuhan turun, saya naik ke atas. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya nyalain Tuhan dengan segala keadaan, dengan segala masalah. Belajarlah untuk membawa setiap hal yang membuat engkau khawatir. Engkau khawatir terhadap kesehatanmu. Engkau khawatir terhadap rumah tanggamu. Khawatir terhadap usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Masa depan anak-anakmu. Bawa dalam doa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama bilang sama saya harus tetap berdoa. Apapun itu bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Jangan taunya cuma doa makan, doa tidur. Doa, ada pergumulan didoakan. Dampaknya di ayat yang ke-7. Saudara lihat di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Saudara, dalam bahasa Inggris ya di ayat 7 ini ada kata yang sebelumnya yaitu and atau dan. Ya. Nah, dan ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-6. Jadi ketika saudara dan saya melakukan ayat yang ke-6, berdoa dengan bersyukur buat segala masalah dan kekhawatiranmu, maka engkau akan mendapati ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan apa? Maka damai sejahtera Allah. Itu yang kau terima. Itu yang akan kau terima. Ketika engkau berdoa sambil engkau bersyukur. Ada banyak orang udah kehilangan damai. Kenapa? Karena dia jarang berdoa. Kalaupun dia berdoa dengan pengeluhan, persungutan. Dia mulai nyala-nyalain Tuhan. Dia mulai curiga. Tuhan bisa gak sih sebenarnya jawab doa saya? Mulai meragukan Tuhan. Dan ini yang berbahaya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya,
Jadi kalau engkau mau mengalami ayat yang ketujuh, lakukan dulu ayat yang keenam. Apa itu? Naikkan doa yang membuat engkau kekhawatir kah, membuat engkau stres kah, yang membuat engkau tertekan dalam hidupmu, doakan. Sambil daripada itu mengucap syukurlah dengan apa yang kau doakan. Hal ini juga berhubungan dengan Kolose 4 ayat yang kedua. Dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua bilang begini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Doa tidak bisa dilepaskan dengan hati yang bersyukur, gak bisa. Engkau berdoa tapi di sisi lain kau juga harus sadar, saya harus bersyukur setiap hari sama Tuhan. Sehingga dalam doamu saudara yang dikasih dalam Tuhan bukan lagi doa yang khawatir. Tetapi doa yang berterima kasih. Tuhan terima kasih loh Tuhan buat masalah ini aku jadi lebih dekat sama Tuhan. Tuhan terima kasih loh buat setiap pergumulan ini aku percaya kok Tuhan tolong perkara hidupku. Hatimu dipenuhi dengan syukur. Sekalipun sampai hari ini engkau belum lihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Tapi bersyukurlah. Tetapi apa? Saudara, ada orang-orang yang mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tapi Alkitab bilang begini, percuma engkau kenal Tuhan. Engkau tahu tentang Tuhan, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepadanya. Dan hal itu masih banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Alkitab sudah mencatat jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya kita menyadari bahwa dalam kita mengiring Tuhan, yang Tuhan kejar, yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya itu cuma satu. Bersyukur aja, bersyukur. Roma pasalnya yang ke-1 ayat 21 saudara bisa lihat. Roma pasal 1 ayat 21, perhatikan. Sebab sekalipun mereka apa? Mengenal Allah. Jadi ada satu pribadi, orang ini kenal sama Allah, tetapi mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Dampaknya apa? Sia-sia pikiranmu, hatimu menjadi bodoh dan menjadi gelap. Karena apa? Karena dia kenal Tuhan. Tetapi gak pernah bersyukur. Ngeluh terus, komplain terus. Alkitab bilang pikiranmu akan menjadi bodoh dan sia-sia. Gelap hatinya. Jadi bahayanya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika orang tidak lagi punya hati yang bersyukur dalam hidupnya. Itu sangat berbahaya. Dampaknya apa? Maka pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh akan menjadi gelap. Kenal Allah? Kenal. Tahu pribadi Yesus. Tetapi sulit sekali bersyukur. Nah itulah bangsa Israel pada saat itu. Itu sebabnya kenapa sebagian besar dari mereka tidak lagi ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Karena apa? Mengeluh, komplain di tanah di padang gurun. Ngeluh, komplain aja. Udah terima ini, tetap komplain. Udah terima itu, tetap ngeluh. Gak ada terima kasihnya sama Tuhan. Karena begini saudara. Manusia itu punya konsep begini. Kita hanya baru berterima kasih ketika kita sudah diberikan sesuatu. Saya ulangi ya. Konsep manusia saya akan berterima kasih kepada seseorang, siapapun atau Tuhan. Ketika saya sudah menerima sesuatu. Atau sebaliknya, saya akan bersyukur ketika keadaan semua baik. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau keadaan tidak baik? Itu tuh udah ngelotok di pikiran manusia berpuluh-puluh tahun. Sehingga akhirnya kalau ditanyain begini, lu kok gak bersyukur? Gimana gue mau bersyukur? Rumah tangga gue aja sampai sekarang gue doain belum pulih-pulih. Bagaimana gue bersyukur? Ekonomi gue aja masih sekarang belum pulih. Bagaimana gue mau bersyukur? Keadaan begini, keadaan begitu. Sekarang saya tanya. Jawaban doa dulu atau bersyukur dulu? Hah? Nah, masalahnya ada banyak orang tunggu jawaban doa baru bersyukur. Yang harusnya kita lakukan adalah bersyukur dulu. Baru engkau akan lihat jawaban doa dinyatakan dalam hidupmu. Bersyukur dulu, sekalipun keadaan belum berubah Pak. Bu, bersyukur. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang katanya kenal Allah tapi pikiran kita gelap. Hati kita gelap, pikiran kita bodoh. Karena engkau mengenal Allah tapi engkau tidak pernah bersyukur. Orang yang bersyukur akan meresponi hatinya ke dalam tangan Tuhan. Jadi begitu bahayanya orang yang tidak bersyukur. Bukan sekedar, oh saya kenal Tuhan, saya ibadah tiap minggu.
Buat apa engkau kenal Tuhan, kenal ibadah setiap minggu, tapi hatimu tidak pernah bersyukur. Hatimu hanya dipenuhi dengan mengeluh, komplain, bersungut-sungut, cari siapa yang salah. Gak akan pernah ketemu. Karena Tuhan akan lihat isi hati saudara dan saya. Nah, saya pelajari begini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa doa harus disertai dengan ucapan syukur? Yang pertama, kita bersyukur. Karena dengan bersyukur atau karena dengan mengucap syukur, itu melatih kita untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara bersyukur sekalipun doa saudara belum dijawab, itu saudara melihat menembusi masalahmu. Engkau belum melihat doamu dijawab, tapi engkau tetap bersyukur. Enggak gampang. Engkau dihianati, engkau berdoa buat orang tersebut, engkau berdoa buat masalah tersebut. Engkau kecewa terhadap si A, si B, si C. Engkau berdoa, tapi engkau tetap bersyukur dengan keadaan itu tidak gampang. Engkau sedang hidup, bukan karena melihat, tapi engkau hidup karena percaya. Itu melampaui Abraham, contoh. Abraham dikatakan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Alkitab katakan di dalam Roma, coba kita lihat dulu. Roma pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Roma pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan. Iman Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui. Garis bawahi mengetahui. Berarti ada sebuah keadaan di mana Abraham tahu. Oh, ini realitanya. Ini kenyataannya. Saya tahu. Apa sih yang Abraham tahu? Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Usia 100 tahun. Dia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Usia Sarah pun sama. Tidak lagi bisa. Apalagi rahim Sarah. Alkitab katakan sudah tertutup. Kalau saudara baca. Itu yang Abraham ketahui. Ya, sama dalam hidup kita tahu banyak hal. Saya tahu keadaan ini gak mungkin berubah. Saya tahu keadaan itu susah. Saya tahu ini gak akan pernah terjadi. Ini gak akan terjadi. Tetapi kalau engkau hanya fokus dengan keadaanmu saat itu. Engkau tidak bisa akan mengalami hidup yang apa yang Alkitab katakan. Engkau hidup karena melihat. Fokusmu hanya hidup kepada apa yang kau lihat. Apa yang kau tahu. Oh, saya tahu laki saya susah berubah. Oh, saya tahu usaha hari-hari ini susah. Oh, saya tahu ini gak akan pernah bisa berubah. Ini gak akan bisa terjadi. Itu yang kau tahu. Tapi di ayat selanjutnya, coba saudara lihat ayat selanjutnya ayat 20. Apa yang menjadi respon atau sikap Abraham? Ayat 20. Tetapi, jadi keadaannya Abraham udah tahu nih. Keadaannya susah, saya udah tua, gak bisa punya anak. Istri saya rahimnya udah tertutup, itu yang dia tahu. Kenyataan, realita yang terjadi. Tapi yang aku ketahui Abraham bilang begini, terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Seseorang yang tahu keadaan susah. Abraham seorang yang tahu kenyataan realita yang terjadi. Gak akan gue pernah bisa punya anak. Tetapi kenapa bisa terjadi? Karena dia bersyukur. Maka dikatakan terakhir, ia memuliakan Allah. Kenapa? Karena hidupnya tidak fokus dengan kenyataan. Hidupnya tidak fokus dengan apa yang saudara dan saya lihat. Seringkali yang kita lihat itu. Ya Pak, gimana ya? Hal ini mah udah gak bakal bisa berubah Pak. Ya saya udah ngadepin begini ya udahlah. Memang dari dulunya juga saya udah penyakitan begini Pak. Udah gak akan pernah bisa berubah. Ya keadaan udah begini ya Pak. Udahlah gak bisa lah, terima aja lah Pak. Ya bagaimana ya, orang ini mah susah berubahnya Pak. Aduh susah lah, sampai bumi berbalik juga gak akan pernah bisa berubah Pak. Saudara pernah kedengar kata-kata seperti itu? Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau mau melihat apa yang tidak pernah kau lihat sebelumnya, maka miliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Aku percaya keadaan yang aku lihat tidak sesuai dengan apa yang aku doakan. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi Abraham tidak fokus dengan kenyataan. Makanya tadi Rasul Paulus bilang, kita nih orang percaya hidup bukan karena melihat. Karena seringkali yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gentar itu apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Itu seringkali membuat kita takut. Membuat hati kita kecut. Tapi ketika engkau tutup mata, engkau berkata Tuhan, aku percaya keadaan mungkin tidak berubah.
Tapi aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat nyatakan dalam kehidupanmu. Kuncinya adalah bersyukur. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu doa dengan ucapan syukur? Karena dengan mengucap syukur, kita dilatih untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oh jadi selama ini saya harus hidup tutup mata Pak. Iman aja iman, jangan juga, nyebur lu nanti jalan. Pada waktunya engkau menghadapi kesusahan, pada waktunya engkau menghadapi keadaan yang engkau lihat tidak bisa berubah, andalkan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kamu juga masih punya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu doa disertai dengan ucapan syukur? Karena dengan mengucap syukur, yang kedua saya pelajari, dengan mengucap syukur akan memampukan kita untuk mengerti. Sama-sama bilang sama saya mengerti. Memampukan kita untuk mengerti bahwa Tuhan selalu menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Konsep itu harus diubah. Bahwa kalau saya berdoa untuk A, maka saya harus dapati A. Jangan punya konsep seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak dapatkan hal itu, kita akan kecewa sama Tuhan. Tuhan saya udah doa, tapi kenapa gak dijawab? Bukannya dijawab, malah dapetnya yang lain. Hei, kalau engkau tahu Tuhanmu memberikan yang terbaik jauh dari apa yang kau doakan, maka engkau akan bersyukur. Karena tidak selamanya apa yang kita pikir baik itu baik buat Tuhan, saudara. Seringkali justru yang kita pikir baik itu yang menjerumuskan kita jadi lebih jauh dari Tuhan. Bagian kita doa sambil berkata, Tuhan aku bersyukur. Kalaupun Tuhan ini bukan bagianku, aku percaya di balik ini ada sesuatu yang lebih baik buat hidupku. Engkau bersyukur. Sehingga kalaupun engkau berdoa dan doamu belum dijawab atau doamu tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan itu terjadi, engkau tetap memiliki hati bersyukur. Kenapa? Karena engkau tahu Tuhan, engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Jauh melebihi apa yang aku pikirkan dan bayangkan. Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Haleluya. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya apa? Jadi kalau saudara bisa minta 5, Tuhan kasih 10 buat saudara asalkan kau mau bersyukur. Masalahnya ada banyak dari kita cuma minta 5, Tuhan kasih 10 kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan saya cuma pengen 5 aja Tuhan gak usah banyak-banyak. Tuhan bilang nak gue pengen kasih 10, gak usah Tuhan yang ini aja 5 yang lebih baik. Alangkah bodohnya kita. Kalau kita mau dikasih sama Tuhan yang lebih dari apa yang kita minta. Kita bilang, enggak Tuhan, pilihan saya yang terbaik. Ada banyak dari kita seperti itu bukan? Kita bilang pilihan saya yang terbaik Tuhan. Saya mintanya si ini aja. Saya maunya yang itu aja Tuhan. Saya mau bisnis yang ini aja. Saya mau kerjaan yang ini saja Tuhan. Saya mau pasangan hidup yang ini aja Tuhan. Tuhan bilang, nak, stop. Yang terbaik aku sudah berikan buat kamu. Kalaupun doamu belum dijawab. Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih dahsyat. Jauh lebih hebat dari apa yang saudara dan saya doakan dan minta. Sehingga dengan demikian ketika kita berdoa. Namun seakan-akan Tuhan kayak ubah jalan hidup saya. Tuhan akan seakan-akan kayak membawa saya bukan kepada jalan-jalan yang saya inginkan terjadi. Kita nggak komplain sama Tuhan. Kita cuma bersyukur Tuhan terima kasih. Aku percaya kok. Yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi hidup. Jadi jangan ngotot. Untuk mendapatkan sesuatu apa yang menurutmu itu baik. Belum tentu. Belum tentu apa yang kita pikirkan baik buat kita itu ternyata baik buat kita itu belum tentu. Makanya belajar untuk hidup bersyukur. Tuhan dalam doa-doaku aku mau naikkan syukurku kepada Tuhan. Karena aku tahu aku punya kerinduan ini. Aku punya ingin ini. Aku pengen doakan ini. Tapi aku tahu di balik semuanya. Segala yang terbaik sudah Tuhan akan sediakan bagi hidup ke aku. Adakah di tempat ini orang tua yang memberikan setengah-setengah buat anak-anaknya? Saya pikir tidak. Semua orang tua selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita
Alkitab katakan, Bapa di dunia ini aja tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapa yang jahat aja tahu memberi pemberian-pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia pasti memberikan yang terbaik. Bahkan jauh melebihi ekspektasi kita. Kuncinya satu, bersyukur. Jangan komplain. Kalau belum dikasih sesuatu sama Tuhan, jangan komplain. Tuhan tahu yang lebih baik buat hidup saudara dan saya. Yang ketiga, karena dengan mengucap syukur dalam doa-doa kita, yang pertama kita dilatih untuk hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Dengan demikian iman saudara dan saya bertumbuh. Dan yang kedua, karena dengan mengucap syukur maka akan memampukan saudara dan saya untuk selalu mengerti bahwa Tuhan menyediakan jauh lebih dari apa yang saudara dan saya doakan. Jadi kita mesti pahami, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kau pikir baik buat dirimu, lebih baik buat dirimu, jangan. Dan yang ketiga, dengan mengucap syukur dalam doa-doa kita, maka itu akan memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Apa yang dimurnikan? Motivasi saudara dalam mengikut Tuhan. Ketika kita bersyukur, saudara dikasih dalam Tuhan, maka engkau dimurnikan. Motivasimu dalam mengikut Tuhan apa? Kalau engkau mengikut Tuhan hanya kejar CUAN, apa? Maka ketika engkau tidak cuan, engkau akan mundur dari Tuhan. Dan engkau berkata, aduh Tuhan yang ini tidak menghasilkan keuntungan buat saya. Maka saya akan pindah ke Tuhan yang lain. Karena Tuhan ini tidak menghasilkan sesuatu buat saya. Apa untungnya saya berdoa pendeta? Apa untungnya saya beribadah? Apa untungnya saya berpuasa? Apa untungnya? Semua bicara tentang apa untung, apa untung, apa untung, apa untung. Orang-orang seperti ini ketika diproses sama Tuhan dan tidak mengalami untung ketika ngikut Tuhan, dia akan mundur. Karena pandangan dia dalam mengikut Tuhan adalah untung. Ketika engkau bersyukur sekalipun kau tidak untung. Ketika engkau bersyukur sekalipun keadaan susah, disitulah engkau teruji. Engkau adalah orang-orang yang dimurnikan motivasimu dalam mengiring Tuhan. Bukan hanya mengikut Tuhan tentang apa yang bisa saya dapati. Apa yang bisa saya dapati kalau saya ikut Tuhan? Apa yang saya bisa peroleh kalau saya dapat ikut Tuhan? Karena banyak orang carinya begitu kan. Sindrom akhir zaman adalah serakah. Atau sindrom mesin keruk, mobil keruk. Mobil keruk gimana saudara? Mobil keruk nih. Ada mobil keruk yang begini? Karena memang fungsinya buat menarik ke dia. Saya. Itu mobil keruk. Colek kanan kiri, jangan mobil keruk. Itu yang sering terjadi. Bagaimana apa yang menguntungkan buat saya, ini cuannya buat saya, ini buat, gak pernah lagi memikirkan begini. Cuma nanti kalau disuruh dance saja dia begini-begini. Selebihnya enggak. Saudara tahu laut mati? Gak ada kehidupan di laut mati. Karena di laut mati itu tertutup. Tidak ada aliran-aliran kemana-mana. Sehingga orang kalau tertutup hidupnya cuma mengumpulkan buat dirinya sendiri aja saudara. Iya kan? Cuan myself. Apalagi itu cuan myself. Ya itu. Karena mementingkan diri sendiri. Itu yang berbahaya hari-hari ini. Cara mematahkan roh keserakahan gimana saudara? Hah? Cuman satu caranya. Memberi. Sama-sama bilang sama saya memberi. Orang yang memiliki keserakahan itu sulit memberi. Cara matahin serakahnya dengan memaksa untuk memberi. Pelan tapi pasti engkau akan sadar bahwa hidupmu bukan hanya bicara tentang dirimu. Tapi bicara tentang apa yang bisa saya bagikan. Apa yang saya bisa gunakan buat pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan buat orang lain.
Sehingga akhirnya hidup kita menyadari bahwa hidup pun sama dalam saya mengiring Tuhan pun juga bukan hanya tentang, oh apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau saya setia, apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau saya rajin, apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Gak pernah mikirin apa yang saya bisa berikan buat Tuhan. Apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Tidak ada pemikiran itu di orang-orang yang berkriteria mobil keruk. Gak ada. Apa yang bisa menguntungkan saya? Apa untungnya buat saya? Apa dampaknya buat saya? Gunanya apa buat saya? Jadi yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang yang dimurnikan motivasinya dalam mengikut Tuhan. Suatu kali ada seorang yang Alkitab catat, taat, takut akan Allah, setia, menjauhi kejahatan, jujur. Dia bernama Ayub. Apa yang Ayub alami, saudara? Ayub mengalami habis semuanya. Untuk ukuran orang kerohaniannya seperti Ayub, itu akan dipertanyakan. Kalau yang model-model mesin keruk itu, model sama kayak Ayub, dia akan pikir begini, waduh, gue udah capek-capek setia ikut Tuhan, gue udah capek-capek hidup jujur, hidup saleh, takut akan Tuhan, tapi kok malah hancur hidup gue ya. Akhirnya sama seperti istrinya. Apa yang dikatakan istrinya Ayub untuk mengajak Ayub? Kita lihat dalam Ayub 2 ayat 9 dan ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dulu. Maka berkatalah istrinya Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Istilah bahasanya begini, lu ngapain lagi ibadah? Buang-buang waktu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu ajakan orang yang tipikal mesin keruk. Yang taunya kalau udah gak cuan gue tinggalin. Ngapain lagi gue cari yang gak cuan? Gue pindah ke orang pribadi yang lebih cuan buat gue. Itu. Ayub bilang apa? Apakah Ayub bilang begini? Oh iya benar juga ya. Capek-capek gue saleh, capek-capek gue taat, capek-capek gue takut akan Tuhan. Kok gue gak dapat apa-apa, malah habis semua barang-barang gue. Anak-anak gue mati semua. No, Ayub gak bilang begitu. Di ayat yang ke-10 Ayub bilang begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Berarti dalam kita mengikut Tuhan tuh ada masa-masanya saudara dimurnikan caramu mengikut Tuhan. Motivasimu apa mengikut Tuhan? Apa motivasi kita? Nah ini nih Ayub. Ayub diproses. Ayub tetap setia. Masakan saya hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Ketika yang buruk itu menimpa saya pergi meninggalkan Tuhan. Saya mesin keruk. Untungnya Ayub gak tahu mesin keruk. Kalau gak tercatat di situ. Mesin keruk. Masakan aku hanya mau menerima yang baik saja dari Allah. Tidak mau menerima yang buruk. Dari semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dalam kita mengiring Tuhan, saudaraku, ada waktunya engkau akan dimurnikan motivasimu. Benarkah engkau melayani Tuhan karena engkau loyal? Benarkah engkau mencintai Tuhan karena sungguh-sungguh? Atau karena engkau mencintai Tuhan karena sesuatu? Semuanya itu akan ada waktunya. Proses itu akan ada. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu doa disertai dengan ucapan syukur? Karena yang ketiga, dengan kita mengucap syukur, motivasi kita diluruskan dalam kita mengiring Tuhan. Kita hidup menyadari, sudah terlalu baik buat Tuhan kita hidup. Amin. Sudah terlalu baik Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan gak berikan dalam hidup kita? Masa sekarang kita mau nuntut lagi? Udah terlalu banyak bahkan yang gak kita doakan sekalipun Tuhan udah kasih kok. Masa sekarang kita mau nuntut lagi sama Tuhan? Sekarang waktunya Tuhan pakai hidupku. Aku mau menjadi berkat. Pakai hidupku menjadi alatmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pakai hidup saya. 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Datang sama Yesus. Berapa saudara?
yang balik cuma satu. Itulah tipikal orang yang datang perlunya saja. Ketika dia butuh sama Tuhan, dia datang. Ketika dia sudah diberkati, dia sudah sembuh, dia lupa Tuhan. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak ada yang hanya butuh Tuhan pada saat butuh. Tapi ketika engkau semua baik, semua aman, semua tercukupi, semua tersedia, engkau tetap bilang, Tuhan, engkau tetap Tuhan yang aku perlukan setiap waktu dalam hidupku. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita perlu berdoa dengan mengucap syukur? Yang terakhir, yang keempat. Karena dengan mengucap syukur melalui doa-doa kita, maka kita dituntun untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tahukah saudara, yang Tuhan kehendaki gak banyak loh dalam hidup kita. Enggak. Tuhan gak bilang naiklah engkau ke gunung, naiklah engkau pergi berpuasa 40 hari 40 malam. Pergilah, Tuhan gak minta banyak-banyak dalam hidup saudara dan saya, no. Tuhan minta cuma satu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu tertuang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini yang kalau ditanya Tuhan kehendak Tuhan tuh apa sih dalam hidup saya? Yang Tuhan mau tuh apa sih dalam hidup saya? Ini yang Tuhan minta. Mengucap syukurlah nak dalam segala hal. Segala hal itu semuanya saudara. Mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ditanya yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya apa? Bersyukur Pak. Punya istri model kayak istri Bapak. Bersyukur Bu punya suami model suami ibu. Bersyukur orang-orang muda punya bapak emak sama seperti orang tua kalian. Bersyukur. Sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, bersyukur. Karena kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau engkau tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu? Tuhan gak minta banyak-banyak. Tuhan cuma minta satu, bersyukurlah dalam segala keadaan. Itu yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Berbanding terbalik dengan ketika engkau bersungut-sungut dan mengeluh. Lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Apa terjadi ketika engkau mulai mengeluh? Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mengeluh tentang apa? Nasib buruk. Jadi ada waktunya di mana saudara dan saya ketika kita mengikut Tuhan, ada nasib yang kurang baik dalam hidup kita. Bangsa Israel setiap hari berjalan dipimpin oleh tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Tapi masih saja bisa mengalami nasib yang tidak baik. Sesuatu keadaan yang tidak baik, but it's okay. Nasib boleh gak baik, keadaan boleh gak mujur, tetapi selama saya berjalan bersama Tuhan, everything is good, katakan amin. Yang penting Tuhan bersama saya itu cukup. Keadaan boleh gak terjadi apapun yang sesuai saya tidak inginkan. But it's okay. Orang boleh mengkhianati, orang boleh mengecewakan saudara. Engkau boleh mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Tapi ingat, selama Tuhan berjanji, Tuhan berjalan bersama-samamu dengan aman. Ketika firman Tuhan bilang, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, maka Tuhan menyayangi mereka. Amin. Amin lagi. Bacaan apa? Hah? Bangkitlah apa? Murka Tuhan. Jadi orang itu bersungut-sungut membangkitkan murka Tuhan. Maka Tuhan menyayangi mereka. Amin. Alkitab mana yang dia baca? Karena udah poin terakhir kah? Masih ada 10 lagi. Memang orang kalau udah poin terakhir udah pendeta ngomong apa dah, yang penting udah mau amin dah. Yang penting 3 udah lewat lah, haleluya, puji Tuhan. Terakhir-terakhir ini biasanya roh-roh terangkat tuh, roh-roh mesin kerut terangkat tuh. Iya kan? Mengeluh mendatangkan murka Tuhan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi tempat perkemahan. Jadi mendatangkan murka Tuhan ketika saudara mengeluh, bersungut-sungut, jangan. Tapi sebaliknya 1 Tesalonika 5 ayat 18 lakukan. Yang menjadi kehendak Tuhan, bersyukur. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Amin.
Berarti kalau keadaan tidak baik sekalipun saya punya masalah, saya punya pergumulan, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang baik, maka saya wajib bersyukur. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kau berdoa, doalah dengan ucapan syukur. Engkau belum terima doamu, tetaplah bersyukur. Karena di balik rasa syukur ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.